tahun 2012 silam, Korea Selatan meluncurkan film thriller bertema medis tentang epidemi penyakit menular. Film yang dibintangi Kim Myung Min, Kim Dong Wan, Moon Chung Hee, dan Lee Ha Ni ini mungkin akan membuat sebagian orang yang menontonnya merasa jijik sekaligus seru. Parasit cacing bulu kuda yang bermutasi akibat sebuah virus mematikan masuk ke tubuh inangnya, selanjutnya kemudian mengendalikan kesadaran inangnya. Mereka yang terinfeksi ibarat sekelompok mayat hidup, mengerang kehausan dengan mulut terbuka, segera ke sumber air terdekat dan menceburkan diri ke sungai. Kemudian sekawanan cacing-cacing kecil dan panjang menyeruak keluar dari mayat orang-orang yang mati, lalu masuk ke dalam air dan berkembang biak dalam jumlah besar, memulai siklus berikutnya dan mencari inang baru. Film Korea ini terlihat mengerikan, namun dalam kehidupan nyata, apakah ada parasit yang dapat dengan mudahnya mengendalikan inangnya? Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan bedah sejenak tentang monster parasit di alam. Konten video ini membangkitkan emosional, harap bijak menontonnya. Semut zombie. Zombie yang kita kenal dari cerita fiksi ialah para mayat hidup pemakan daging yang ganas. Dan meskipun cerita seperti itu tak pernah menjadi nyata, alam sejatinya penuh dengan kasus zombifikasi yang terjadi pada tanaman dan hewan. Terkadang kesamaannya begitu mencolok. Gagasan bahwa perilaku hewan dapat berubah secara drastis oleh suatu infeksi atau parasit begitu menggelisahkan. Namun ini fenomena yang telah banyak ditemukan di alam. Bahkan sejumlah fosil menunjukkan bahwa semut zombie telah ada di bumi 48 juta tahun lalu. Pada tahun 2005, Profesor David Hughes, seorang ahli biologi di Pennsylvania State University, Amerika Serikat, menemukan fosil daun yang sangat aneh di lembah Rhine, Jerman. Fosil ini telah berusia 48 juta tahun dan daunnya dipenuhi dengan lubang-lubang kecil yang tidak beraturan. Hal ini seketika menarik perhatian Profesor Hughes. Di bawah mikroskop, Hughes menemukan bahwa lubang-lubang kecil ini sebenarnya adalah bekas gigitan semut purba. Namun bekas gigitan ini sangat aneh. Pasalnya sebagian besar hanya sekali gigit dan tidak ada tanda-tanda semut sedang menggerogoti daunnya. Dengan kata lain, semut hanya menempel di daun dan tidak bergerak lagi. Pertanyaannya, mengapa kawanan semut berperilaku seperti ini? Jawabannya sangat mengerikan. Semut-semut ini tanpa sadar telah berubah menjadi semut zombie. Ilmuwan menemukan salah satu jenis jamur yang kemungkinan telah menginvasi tubuh semut kayu dan mengontrol perilaku mereka selama 48 juta tahun terakhir. Sebuah jamur parasit bernama Ophiocordyceps unilateralis atau jamur semut telah terbukti secara sengaja menginfeksi semut-semut karena semut-semut itu bertempat tinggal di tanaman dan pepohonan yang ingin dimanfaatkan juga oleh jamur. Jamur ini banyak ditemukan di kawasan hutan hujan tropis di seluruh dunia dan merupakan jamur parasit yang masih ada sampai sekarang. Spora jamurnya tersebar di permukaan berbagai tanaman. Semut penghuni pohon dapat dengan mudah bersentuhan dengannya saat mencari makan dan tanpa sadar terinfeksi, kemudian membawa jamur parasit ini kembali ke sarangnya. Setelah spora masuk ke dalam tubuh semut, lambat laun semut akan kehilangan otonomnya dan dikuasai sepenuhnya oleh jamur. Oleh karena itu, jamur ini disebut juga dengan jamur zombie. Spesies semut favorit jamur zombie adalah spesies semut yang dikenal dengan nama semut tukang kayu. Adapun mengenai proses infeksinya seperti berikut. 1. Semut tukang kayu yang mencari makan di tajuk pohon diserang oleh spora yang disemprotkan oleh bakteri zombie. Kemudian perlahan-lahan kehilangan kesadarannya, meninggalkan koloni semut dan ke bawah naungan pohon yang dingin karena lingkungan seperti itu lebih cocok untuk reproduksi jamur. 2. Begitu semut mulai menjadi zombie, benang jamur akan memenuhi tubuh semut sedikit demi sedikit, saling merajut di dalam tubuh semut dan membentuk jaringan yang mengendalikan perilaku semut inang. Kemudian atas dorongan jamur parasit, semut zombie akan menggigit urat daun dengan rahang bawahnya. Dan setelah jamur memenuhi tubuh,
lambat laun jaringan otot semut akan terurai hingga akhirnya mati secara perlahan. Oleh ilmuwan, mereka menyebutnya sebagai gigitan kematian. 3. Yang lebih mengenaskan lagi, setelah semut mati, jamur akan terus tumbuh di atas tubuh semut mati, kemudian akan memecahkan kepala bangkai semut dan menumbuhkan tunasnya. 4. Tunas-tunas jamur yang mulai muncul dari bangkai serangga akan terus tumbuh sampai matang dan menyebarkan sporanya ke udara dibantu oleh angin. Spora-spora tersebut akan berterbangan dan menempel pada apapun, membentuk zona pembunuh seluas 1,5 hingga 2 meter persegi. Semut sehat manapun yang memasuki zona kematian akan terinfeksi kembali, kemudian membentuk siklus baru. Dan siklus ini telah ada di bumi selama lebih dari 48 juta tahun, dan ini belum berakhir. Dalam sebuah makalah yang diterbitkan pada tahun 2017, Profesor David Hughes mengungkapkan detail yang lebih mengejutkan dalam proses bakteri zombie. Setelah melakukan penelitian, Profesor Hughes menemukan bahwa cara jamur mengendalikan semut tidak melalui otak, melainkan langsung mengendalikan otot. Dengan kata lain, otak semut zombie dalam keadaan terjaga, namun tidak mampu mengendalikan perilakunya sendiri. Jamur akan tumbuh subur di pinggiran otak semut inang, namun tidak berkembang biak di dalam otak. Hifa atau benang jamur membentuk struktur seperti jaring yang mengelilingi jaringan otot. Kemudian semua saraf, kecuali otak dan sumsum tulang belakang diputuskan, sehingga semut zombie di saat demikian akan menjadi boneka jamur yang bebas dikendalikan oleh benang jamur. Tim peneliti menduga sebab mengapa jamur tidak menyerang otak inang, mungkin agar semut inang dapat terus hidup hingga menemukan lokasi yang cocok untuk menyediakan lingkungan hidup terbaik bagi jamur, sampai akhirnya menyelesaikan gigitan kematian. Mendengarnya saja sudah membuat orang merinding. Apa jadinya jika benar-benar terjadi di dunia nyata? Faktanya, ada sejenis jamur parasit yang umum dan mahal di sekitar kita, yaitu Ophiocordyceps sinensis. Mengutip Wikipedia, Ophiocordyceps sinensis atau jamur ulat adalah jamur kecil tanpa tudung. Secara teknis makhluk ini bukan rumput atau ulat, melainkan larva beberapa jenis ngengat hantu yang hidup di dalam tanah dan terinfeksi spora jamur parasit Ophiocordyceps sinensis. Jamur ini seperti jamur zombie dan jamur semut. Semuanya termasuk genus jamur dalam keluarga Ophiocordicipitaceae. Setiap musim panas, serangga ngengat Hepialidae akan bertelur di tanah dan menetas menjadi larva. Saat tiba waktunya, jamur ulat akan menyusup ke dalam tubuh larva tersebut dan menggerogoti jaring tubuhnya secara brutal. Tak lama kemudian larva pun mati, meninggalkan cangkang kosong berisi benang jamur. Setelah masa torpor musim dingin, saat musim dingin berganti ke musim semi, jamur akan memecahkan kepala larva yang mati dan menumbuhkan sporokap jamur atau tubuh buah yang panjang. Spora pada tubuh buah akan diam-diam menunggu kedatangan inang berikutnya. Tentu saja, ada lebih dari satu jenis monster parasit di alam liar. African Trypanosomiasis atau penyakit tidur. Ada sejenis epidemi yang sangat aneh di benua Afrika yang luas. Konon katanya, penyakit ini telah melanda Afrika sejak zaman prasejarah dan beberapa daerah masih terkena dampaknya karena penyakit ini hingga sekarang. Orang yang menderita penyakit ini awalnya akan mengalami gejala sakit kepala, demam, nyeri sendi, dan kehilangan nafsu makan. Kemudian pada siang hari akan mengalami gejala setengah sadar, jatuh dalam keadaan sakit dan mengantuk. Meski terjaga juga, wajah penderita seringkali tidak memiliki ekspresi. Kelopak mata terkulai, lesu, dan reaksi lambat, bahkan bisa tertidur saat makan. Namun pada malam hari, kelangsungan tidur menjadi sangat buruk, bahkan terkadang tetap terjaga sepanjang malam. Pada abad ke-14, sejarawan Muslim Ibnu Khaldun meninggalkan catatan seperti ini setelah mengunjungi kerajaan Mali di Afrika yang terkenal. Orang-orang di negara ini seringkali mengalami keadaan lesu dan mengantuk sepanjang hari, terkadang bahkan bisa tidur sampai mati. Seperti yang dikatakan Khaldun, Mari Jata, penguasa kekaisaran Mali di Afrika Barat, meninggal karena penyakit aneh ini. Pada abad ke-15, penjajah Eropa dengan cepat menemukan penyakit aneh ini setelah tiba di Afrika.
Karena gejala kantuk ekstrim, penyakit ini kemudian disebut African Trypanosomiasis atau penyakit tidur. Pada awalnya, penyakit tidur hanya terkonsentrasi di Sahara Selatan Afrika. Kemudian seiring dengan majunya perdagangan budak, penyakit ini juga mulai bermigrasi ke banyak negara dan wilayah di Afrika. Selama ratusan tahun, manusia tidak dapat menemukan penyebab penyakit aneh ini. Sampai pada tahun 1896 hingga 1906, epidemi penyakit tidur yang sangat mengerikan terjadi di koloni Inggris di Uganda dan cekungan Kongo, menewaskan ratusan ribu orang. Apalagi angka kematian penyakit ini hampir 100%. Begitu terinfeksi, bisa dikatakan hampir pasti akan pindah ke dunia lain. Di beberapa daerah tepi danau yang berpenduduk padat di Uganda, wabah ini merenggut nyawa hampir 2/3 penduduknya, sekaligus menarik perhatian besar dari kekuatan kolonial Inggris. Pasca pecahnya epidemi Afrika, pemerintah Inggris mengirim ahli mikrobiologi David Bruce dari Korps Medis Angkatan Darat Kerajaan ke Uganda untuk menyelidiki penyebabnya dan mencari solusinya. Dalam penyelidikannya, Bruce menemukan bahwa merebaknya epidemi tersebut sepertinya erat kaitannya dengan lingkungan hidup warga setempat. Penduduk yang tinggal di daerah semak-semak memiliki kemungkinan lebih besar untuk tertular penyakit tidur. Ini karena di semak-semak Afrika ada makhluk yang mengerikan, yaitu lalat sisi yang terkenal kejam. Ini adalah lalat sisi yang ukurannya sedikit lebih kecil dari lalat biasa dan memiliki warna coklat kekuningan di seluruh bagiannya. Senjata paling ampuh adalah paruh tajam yang menjulur ke depan secara horizontal. Mengandalkan senjata tajam tersebut, lalat sisi merajalela di Afrika, menggigit manusia, hewan peliharaan dan hewan liar, serta menghisap darahnya sebagai makanan. Bruce menduga lalat sisi mungkin membawa beberapa jenis mikroorganisme parasit di dalam tubuhnya dan menyebarkan penyakit melalui gigitan. Dia mengambil sampel darah dari beberapa pasien dan menemukan parasit berbentuk spiral di bawah mikroskop yang dia namakan Trypanosoma. Trypanosoma adalah sejenis flagellata yang berevolusi tinggi yang menjadi parasit pada sistem sirkulasi darah vertebrata di Afrika. Proses penghisapan darah lalat sisi kebetulan berkontribusi terhadap penyebaran Trypanosoma. Larva Trypanosoma berkembang di saluran pencernaan lalat sisi dan masuk ke tubuh vertebrata dengan bantuan lalat sisi. Setelah parasitisme, mereka akan mengalir kemana-mana bersama darah inangnya. Ini juga merupakan penyakit tidur tahap pertama dengan gejala seperti sakit kepala, nyeri sendi, dan kehilangan nafsu makan. Tahap kedua penyakit tidur dimulai ketika Trypanosoma menyerang sistem saraf inang. Penderita akan kehilangan kesadaran, tidak dapat lagi membedakan antara siang dan malam, siklus tidur akan terganggu total. Saat demikian, jika tidak ditangani secara tepat, sistem saraf pusat bahkan otak akan diserang dan si penderita tidak akan pernah siuman lagi. Setelah asal dan cara penularan penyakit tidur dipastikan, penyakit itu pun secara resmi diberi nama African Trypanosomiasis atau penyakit tidur. Sejak tahun 1920, obat-obatan khusus telah dikembangkan untuk mengobati penyakit tidur, seperti suramin dan pentamidin untuk mengobati penyakit tidur tahap pertama, serta melarsoprol atau semacamnya untuk mengobati penyakit tidur tahap kedua. Namun semua obat tersebut memiliki efek samping yang tidak bisa diabaikan, dan angka kesembuhan juga rendah setelah memasuki tahap kedua. Hingga saat ini, masih terdapat 36 negara di Afrika Sub-Sahara dengan lebih dari 60 juta penduduknya berisiko terkena penyakit tidur. Di daerah dengan risiko semakin tinggi, semakin padat pula populasi lalat sisi. Setelah digigit lalat sisi, ternak yang terinfeksi menjadi semakin lemah dan tidak mampu bertani, serta sapi tidak dapat menghasilkan susu. Jika terus berlanjut, penanaman pangan skala besar tidak akan mungkin dilakukan di wilayah yang terjangkit sisi. Imbasnya, kemiskinan, kelaparan dan penyakit pun datang silih berganti. Lalat sisi jelas merupakan salah satu makhluk paling berdampak buruk di benua Afrika. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hanya lalat ini saja sudah mampu menghambat pembangunan ekonomi di Afrika. Meskipun angka kematian penyakit tidur yang ditularkan oleh lalat sisi tinggi, namun Trypanosoma belum bisa disebut sebagai penguasa utama di bidang ini. Lalat sisi yang merupakan pembawa penyakit tidur memang tidak ditemukan di Indonesia.
Meski begitu, bukan berarti Anda tidak perlu mewaspadai penyakit ini. Selain ditularkan oleh gigitan lalat sisi, penyakit tidur juga bisa ditularkan lewat jarum yang terkontaminasi parasit T. bursai atau melalui hubungan seksual dengan penderita. Sebaiknya, periksakan diri Anda ke dokter jika Anda mengalami gejala yang mengarah pada penyakit tidur, terutama setelah Anda bepergian ke daerah Afrika di mana terdapat banyak lalat sisi. Ada lebih dari 100 jenis penyakit parasit, namun tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini karena terkendala waktu. Intinya, banyak di antaranya telah dipelajari dan dicatat oleh para ilmuwan sejak zaman kuno. Parasit dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu protozoa, helmin, dan ektoparasit. Penyebarannya memang membahayakan manusia, tetapi dapat diatasi dengan banyak cara, termasuk penggunaan obat. Berikut adalah salah satu jenis organisme yang perlu kami sebutkan di sini, yaitu Toxoplasma gondii, spesies organisme bersel satu yang hidup sebagai parasit yang menyebabkan penyakit zoonosis, yaitu toxoplasmosis. Parasit ini dapat bertahan dalam jangka waktu lama pada tubuh manusia ataupun hewan, bahkan seumur hidup. Namun infeksi toxoplasmosis dapat dikontrol oleh sistem kekebalan tubuh sehingga tidak menimbulkan gejala serius. Di sisi lain, toxoplasmosis akan menimbulkan masalah kesehatan serius apabila dialami oleh seseorang dengan daya tahan tubuh lemah atau ibu hamil. Ibu hamil yang terinfeksi toxoplasmosis bahkan berisiko menyebabkan cacat janin hingga keguguran. Infeksi toxoplasmosis dapat mengganggu berbagai macam organ tubuh, mulai dari kulit, saraf, saluran pencernaan hingga jantung. Toxoplasmosis jarang menimbulkan gejala serius, biasanya hanya menyerupai flu. Namun pengidap toxoplasmosis yang memiliki daya tahan tubuh lemah berisiko mengalami komplikasi yang berbahaya. Menurut statistik, orang yang terinfeksi Toxoplasma gondii setidaknya 2,6 kali lebih mungkin mengalami kecelakaan lalu lintas dibandingkan orang biasa. Selain itu, ada beberapa kasus infeksi langka yang dapat menyebabkan halusinasi pendengaran, seperti mendengar suara-suara yang tidak didengar orang lain. Anda mungkin mendengar seseorang berbicara kepada Anda atau memberitahu Anda untuk melakukan hal-hal tertentu. Pada 2019, beberapa ahli biologi Denmark menerbitkan makalah di jurnal ilmiah Brain, Behavior, and Immunity yang mengatakan bahwa orang yang terinfeksi Toxoplasma gondii memiliki risiko 2,5 kali lebih tinggi terkena penyakit mental dibandingkan orang biasa. Oleh karena itu, toxoplasmosis bukan sama sekali tidak berdampak pada manusia. Hanya saja manusia tidak dapat dikendalikan atau dimanipulasi seperti mamalia lain untuk menemukan inang utamanya. Pasalnya manusia tidak lagi seperti zaman prasejarah di mangsa kucing besar. Untuk mempelajari perubahan perilaku manusia setelah diparasitik oleh Toxoplasma gondii, para ilmuwan pernah melakukan percobaan pada simpanse, menginfeksi simpanse tersebut dengan Toxoplasma gondii. Ternyata simpanse yang terinfeksi tertarik pada predatornya, macan tutul. Namun ia tidak tertarik pada kucing besar lainnya seperti singa dan harimau. Dengan kata lain, parasit yang sangat cerdas ini juga akan menyesuaikan teknik manipulasi mental khusus untuk inang yang berbeda. Hewan apa yang akan memangsanya akan membuatnya tertarik pada hewan itu. Ternyata ada monster sepanjang 5 mikrometer yang berdiri di puncak rantai makanan di alam. Dan sebelum manusia mengembangkan peradaban, mereka mungkin adalah salah satu boneka yang dimanipulasi oleh monster ini. Selain contoh-contoh di atas, masih banyak lagi nama-nama besar di bidang parasitisme. Sementara dari sisi makanan, bagi orang-orang yang suka makan makanan yang dimasak dan panas, kemungkinan tertular parasit itu relatif rendah. Namun bila dicermati dari bakteri zombie sampai penyakit tidur Afrika hingga cacing bulu kuda dan Toxoplasma gondii, perang parasit di alam ini mungkin tidak akan pernah berakhir. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.